Agar lebih jelas kawanku, semoga sharing saya ini memberi manfaat. Jenis pakis haji ini pakis haji pohon, tapi kadang-kadang juga kita dapati di media tanah luas seperti bercampur dengan batuan kapur putih menempel dan sebagainya, juga bisa di atas pohon. Tapi walaupun kemampuan tanaman ini sangat unik, bisa di tanah, bisa menempel di batuan kapur, semua itu kemampuan yang sangat unik. Tetapi sekaligus saya berikan sharing bahwa jenis tanaman ini semuanya itu tanaman, di antara semua tanaman tumbuh dari tanaman yang tertua. Jadi setelah tumbuhan lumut ada tanaman seperti ini. Silahkan yang barangkali perlu pengkajian yang lebih lanjut. Yang kedua kawan, tanaman ini yang kita dapati yang asli habitat di tanah itu tidak mampu mengeluarkan umbi. Tetapi kalau yang di pohon bisa keluarkan umbi, tapi kalau benih dari pohon atau batuan kapur menempel mampu mengeluarkan umbi ketika kita melakukan inovasi di media tanam tanah. Juga seperti sharing saya beberapa jam yang lalu bahwa jenis pakis haji pohon juga jenis tanaman berumbi. Bukti kita telah melakukan beberapa waktu yang lalu, juga sekarang kita pindah ke media tanam tanah berhasil tumbuh umbi. Seperti tanaman yang barusan saya upload. Kemudian yang lebih penting daripada itu semua, ciri khas khusus tanaman yang berumbi itu sebenarnya fungsi umbi untuk tanaman itu adalah menopang berdirinya tanaman tersebut agar berdiri tegak. Tetapi karena berumbi juga fungsi umbi itu untuk menumbuhkan generasinya, agar dengan umbi tanaman itu mempertahankan generatifnya demi berlangsungnya masa depan dari jenis tanaman itu. Jadi dua fungsi. Kemudian bagaimana perbedaan tanaman yang mampu mengeluarkan umbi dan tidak mengeluarkan umbi? Biasanya kalau tanaman yang berakar tunggang kemudian punya perakaran yang menancap jauh ke dalam tanah, tentu fungsi dari akar itu untuk menopang berdirinya tanaman. Sedangkan kalau tanaman berumbi itu adalah juga bisa difungsikan untuk menopang berdirinya tanaman tersebut. Jadi sama. Tetapi kalau tanaman punya akar tunggang itu tidak mungkin mampu berumbi. Sedangkan tanaman yang berakar umbi, ciri khasnya berumbi kemudian ada serabut-serabut akar-akar kecil, jadi tanpa akar tunggang yang harus menopang berdirinya tanaman. Jadi cukup umbinya mampu berdiri, mampu menopang berdirinya sebuah tanaman. Baiklah sahabatku, ini semua saya lakukan barangkali saya sebagai pengunggah video Agus Suwito Channel yang biasa sahabatku semuanya memanggil saya Bang Gus. Banyak kekurangan, banyak kesilapan dengan sistem-sistem atau metode-metode, dengan istilah kerennya tuh banyak kekurangan kita berjalan, kita memberi inovasi kreatif apa adanya. Semoga ini semua bisa saudara lakukan dimanapun saudara berada. Semoga selalu lebih baik daripada saya, Agus Suwito atau Bang Gus selaku pengunggah video ini. Barangkali tanaman yang langka, tanaman yang unik, karena iklim kita tropis itu, negara kita yang punya bermacam-macam varian tanaman yang banyak tidak dimiliki, kita banyak yang tidak dijumpai di negeri-negeri lain. Kita terus untuk menggalinya agar kita lebih tahu banyak tentang kearifan lokal, betapa beraneka ragam kita tanam-tanaman alamnya, juga budaya dan sebagainya. Inilah yang menjadi motivasi saya dengan keadaan apa adanya, situasi apa adanya. Semoga kita selalu saling memberi manfaat. Demikianlah, semoga bermanfaat kawan. Berulang-ulang saya katakan tanaman berumbi itu adalah tanaman yang fungsi umbinya itu menopang berdirinya tegaknya tanaman. Yang kedua, kemudian umbi tersebut untuk keberlangsungan generasi tanaman tersebut ke depannya. Nah, kalau berakar tunggang fungsinya adalah untuk menopang berdirinya tanaman. Sedangkan akar tunggang itu tidak mungkin tanaman berumbi. Semoga bermanfaat kawanku. Salam semangat dari Kota Tuban untuk sahabatku semuanya dimanapun berada.